Museum Tsunami Aceh merupakan monumen bersejarah dan edukatif yang didedikasikan untuk memperingati bencana dahsyat tsunami Samudra Hindia pada 26 Desember tahun 2024. Didesain oleh arsitek Ridwan Kamil, bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pengingat dari tragedi tersebut, tetapi juga sebagai simbol harapan dan ketahanan. Arsiteknya yang unik menyerupai gelombang tsunami, lengkap dengan lorong sempit dan gelap yang mendramatisir momen-momen mencekam saat bencana terjadi. Museum Tsunami terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama merupakan ruangan yang berisi rekam jejak kejadian tsunami tahun 2004, antara lain ruang pamer tsunami, pra-tsunami, saat tsunami, dan ruang pasca tsunami. Sedangkan di lantai 2 museum ini berisi media-media pembelajaran berupa perpustakaan, ruang alat peraga, ruang 4 dimensi, dan souvenir shop. Saat memasuki museum, pengunjung langsung dibawa untuk memahami kehancuran yang disebabkan oleh tsunami melalui lorong tsunami yang sempit dan gelap. Suara air yang mengalir dan pencahayaan redup di lorong ini bertujuan untuk menciptakan suasana saat tsunami melanda, memberikan pengalaman imersif dan membangkitkan emosi. Dari sana, pengunjung bergerak ke arah pameran yang lebih luas, di mana foto, artefak, dan narasi pribadi dari para korban tersaji. Kisah-kisah ini menggambarkan kisah duka, kehilangan, keberanian, dan pemulihan, memberikan wawasan mendalam tentang dampak manusia dari bencana tersebut. Selain itu, museum ini juga menyediakan informasi edukatif tentang bencana alam, khususnya tsunami, seperti penyebabnya, dampaknya, dan bagaimana masyarakat dapat bersiap-siap dan merespon jika bencana serupa terjadi di masa depan. Ini menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan pendidikan bencana sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi masyarakat terhadap bencana alam. Terus kita lihat di samping, di sini juga terdapat beberapa alat masak tentunya. Di sini ada blender, lalu di sini juga ada ada peralatan rumah tangga, kaset VCD, dan juga toples tentunya yang kita tahu bahwasanya barang-barang ini diambil dari puing-puing tsunami tahun 2004. Nah, di sini juga ada sepatu memang sengaja untuk dimuseumkan karena tentunya memiliki nilai dan manfaat agar tentunya anak cucu kita bisa tahu bahwasanya hal ini terjadi sangat besar di tahun 2004 di Aceh. Nah, inilah yang menjadi simbolik tsunami Aceh tahun 2004. Kita tahu bahwasanya tsunami itu terjadi sangat besar, diakibatkan gempa 8,9 magnitudo. Tapi tempat ibadah umat Islam, Masjid Raya Baitur Rahman tetap berdiri kokoh. Kita lihat juga di sampingnya ada bangunan-bangunan yang sudah rusak, sudah diterpa oleh gelombang tsunami, tapi tetap kita tahu bahwasanya Masjid Raya Baitur Rahman ini tetap berdiri kokoh. Nah teman-teman, kalian pasti kepo kan bagaimana penampakan Banda Aceh dari atas PLTD Kapung ini. Nah ayo ikut kami bersama-sama ke lantai paling atas. Nah teman-teman, kapal PLTD Apung ini adalah saksi bisu bagaimana dahsyatnya tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Nah, jadi kapal ini teman-teman terseret dari pelabuhan Ulele yang sekarang ini berada di Sungai Blangcut. Kisah ini tak sebatas menjadi simbol hebatnya gelombang tsunami, namun menjadi simbol bahaduri di tengah bencana yang tak terperikan. Setelah masa pemulihan akibat bencana tsunami,
Kapal yang semula berfungsi sebagai pembangkit listrik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian, pemerintah Aceh menyulap kapal tersebut menjadi Museum PLTD Apung sebagai tempat wisata pasca tsunami. Hal ini bertujuan agar generasi selanjutnya dapat menyaksikan efek dahsyat yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut dan pengingat sejarah bencana yang pernah terjadi. Kini, bagian dalam kapal PLTD Apung difungsikan sebagai museum edukasi tentang mitigasi bencana yang diisi dengan berbagai informasi dalam berbentuk video ilustrasi tentang proses terdamparnya kapal PLTD Apung. Tidak jarang, situs ini juga menjadi lokasi field trip bagi anak-anak sekolah untuk memperkenalkan edukasi tentang kebencanaan sejak dini, serta Gampung Punyo Bangcut ditetapkan oleh Bapak Mawardi Nurdin selaku Wali Kota Banda Aceh sebagai Gampung Wisata dengan surat keputusan nomor 160 tanggal 22 April tahun 2010 tentang penetapan sadar wisata dalam wilayah Kota Banda Aceh. Nah, jadi hari ini banyak sekali pembelajaran yang dapat kita pelajari ya teman-teman. Mulai dari yang pertama kita pergi ke museum Tsunami Aceh, terus yang sekarang kita pergi ke PLTD Apung Aceh. Nah, namun tidak hanya dua monumen ini saja, banyak yang bisa kita pelajari dan juga terdapat di beberapa tempat ya, seperti contohnya ada kapal di atas rumah, terus ada juga masjid yang ada di Lampu U, dan tentunya di Masjid Lampu U itu tadi kita juga sudah tahu ya, sudah kita interview, ada beberapa interviewer yang kita bincang ya, ternyata bahwasanya di masjid tersebut hanya nampaknya kubahnya saja, dan kubahnya itu sudah hampir seperempat ya tenggelam, dan itu kuasa Allah sangat luar biasa, Masya Allah. Namun pada hari ini itu sudah menjadi museum dan sudah dapat dilihat oleh anak cucu kita ke depan nanti. Dan juga tentunya banyak sekali goresan dan juga bekas-bekas yang terdapat di beberapa monumen ini yang bisa disaksikan yang dapat disaksikan oleh kita secara langsung ya. Nah, jadi teman-teman, dari sini kita bisa dapat pelajaran bahwasanya bencana tidak dapat kita hindari, namun kita tahu bahwasanya ada bencana yang diakibatkan oleh manusia dan juga bencana yang sudah merupakan dari alam gitu ya. Namun kita perlu tahu bahwasanya bencana ini memiliki hikmah yang terdapat pada di diri kita sendiri. Wah, luar biasa ya pengalaman kita pada hari ini. Bagaimana, Masya Allah, luar biasa, keren sekali. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Khairan karena tentunya telah memberikan kami pengalaman yang sebelumnya diberikan kepada kami ya, tentang informasi bencana, penanggulangan bencana luar biasa. Apapun itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu kalian. Semoga kalian dapat bersenang-senang ya terhadap video kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.